Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, nama saya Nanda Irti Ulfiana dari kelas MJ706. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan analisis globalisasi multinational company dan sistem kurs. Presentasi ini dilakukan sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional. Globalisasi ekonomi telah mengubah cara negara dan perusahaan berinteraksi. Perdagangan internasional, arus modal, dan perkembangan teknologi membuat aktivitas bisnis tidak lagi terbatas oleh batas wilayah negara. Dalam konteks ini, perusahaan multinasional atau multinational company, sistem nilai tukar, serta neraca pembayaran menjadi konsep penting dalam manajemen keuangan internasional. Pada presentasi kali ini akan dibahas 4 hal utama, yaitu yang pertama adalah bagaimana munculnya multinational company atau yang selanjutnya akan disebut MNC, mendobrak teori keunggulan komparatif. Kemudian yang kedua adalah proses ekspansi bisnis perusahaan ke mancanegara. Yang ketiga, karakteristik sistem kurs mengambang terkendali. Dan yang keempat atau terakhir adalah alasan mengapa neraca pembayaran sangat diperhatikan oleh manajer keuangan dan investor. Teori keunggulan komparatif merupakan teori klasik dalam perdagangan internasional yang menyatakan bahwa setiap negara sebaiknya memproduksi dan mengekspor barang yang dapat dihasilkan dengan biaya relatif rendah dibandingkan negara lain. Teori ini berasumsi bahwa negara adalah unit utama dalam aktivitas produksi perdagangan. Namun, munculnya MNC telah mendobrak doktrin tersebut. MNC adalah perusahaan yang memiliki dan mengelola kegiatan produksi, pemasaran, serta keuangan di lebih dari satu negara. Dalam praktiknya, keputusan produksi tidak lagi ditentukan oleh keunggulan suatu negara, melainkan oleh efisiensi global perusahaan. Sebagai contoh, sebuah MNC dapat menempatkan kegiatan riset dan pengembangan di negara dengan teknologi maju, memindahkan produksinya ke negara dengan biaya tenaga kerja rendah, serta memasarkan produknya ke negara dengan daya beli tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa keunggulan tidak lagi bersifat nasional, tetapi bersifat kompetitif dan strategis di tingkat perusahaan. Dengan adanya jaringan supply chain global, skala ekonomi, dan mobilitas modal internasional, MNC mampu mengombinasikan keunggulan dari berbagai negara sekaligus. Akibatnya, asumsi bahwa keunggulan komparatif melekat pada negara menjadi kurang relevan. Fokus analisis bergeser dari keunggulan komparatif negara menuju keunggulan kompetitif perusahaan. Perusahaan global umumnya tidak langsung menjadi MNC, melainkan melalui tahapan ekspansi yang bertahap. Tahap pertama biasanya adalah ekspor, yaitu menjual produk ke luar negeri tanpa kehadiran fisik di negara tujuan.
Cara ini memiliki risiko relatif rendah dan digunakan untuk menguji potensi pasar internasional. Kemudian tahap selanjutnya adalah lisensi atau franchise, di mana perusahaan memberikan hak kepada pihak asing untuk menggunakan merek, teknologi, atau sistem bisnis tertentu. Strategi ini memungkinkan ekspansi dengan investasi modal yang lebih kecil. Setelah itu, perusahaan dapat membentuk joint venture dengan mitra lokal. Kerjasama ini memberikan keuntungan berupa pemahaman pasar lokal, pembagian risiko, serta akses terhadap jaringan distribusi. Tahap yang lebih lanjut adalah Foreign Direct Investment atau FDI, yaitu pendirian fasilitas produksi atau anak perusahaan di luar negeri. Jika seluruh tahapan ini berhasil, maka perusahaan akan berkembang menjadi MNC penuh yang memiliki operasi terintegrasi di berbagai negara. Proses ini membutuhkan analisis mendalam terhadap regulasi, budaya, kondisi ekonomi, serta risiko keuangan di negara tujuan. Kemudian yang selanjutnya adalah sistem kurs mengambang terkendali. Sistem kurs mengambang terkendali adalah sistem nilai tukar di mana harga mata uang ditentukan oleh mekanisme pasar, yaitu permintaan dan penawaran valuta asing. Namun, pemerintah atau bank sentral tetap dapat melakukan intervensi untuk menjaga stabilitas. Dalam sistem ini, kurs memang dapat berfluktuasi secara bebas, tetapi tidak sepenuhnya dibiarkan tanpa kendali. Pemerintah dapat melakukan intervensi melalui cadangan devisa, kebijakan suku bunga, atau regulasi tertentu untuk mengurangi gejolak yang berlebihan. Apakah kurs tetap bisa berfluktuasi tinggi? Jawabannya maaf. Maaf, jawabannya bisa karena kurs tetap dapat mengalami fluktuasi yang tinggi disebabkan oleh faktor-faktor seperti inflasi, perbedaan tingkat suku bunga antar negara, sentimen investor global, hingga krisis ekonomi dan politik dapat menyebabkan volatilitas nilai tukar yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem mengambang terkendali tidak menjamin kestabilan penuh, melainkan hanya berfungsi sebagai mekanisme pengendalian. Kemudian yang selanjutnya adalah pentingnya neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah laporan sistematis yang mencatat seluruh transaksi ekonomi antara suatu negara dengan negara lain dalam periode tertentu. Transaksi tersebut meliputi ekspor dan impor barang dan jasa, investasi asing, pariwisata, serta arus modal. Bagi bagi manajer keuangan perusahaan, neraca pembayaran penting untuk menilai stabilitas ekonomi suatu negara. Surplus neraca pembayaran menunjukkan aliran devisa yang sehat dan stabilitas nilai tukar. Sedangkan defisit dapat meningkatkan risiko pelemahan mata uang dan capital outflow. Bagi investor, neraca pembayaran menjadi indikator fundamental kesehatan ekonomi.
Kondisi neraca pembayaran memengaruhi kepercayaan investor, risiko investasi, serta potensi keuntungan jangka panjang. Sementara itu, bagi pemerintah dan regulator, neraca pembayaran digunakan sebagai dasar dalam perumusan kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Sebagai kesimpulan, globalisasi ekonomi telah mengubah struktur perdagangan dan keuangan internasional. MNC telah menggantikan negara sebagai sumber utama keunggulan ekonomi. Ekspansi bisnis global dilakukan secara bertahap dan strategis. Sistem kurs mengambang terkendali tetap memungkinkan volatilitas nilai tukar dan neraca pembayaran menjadi indikator utama stabilitas ekonomi. Dengan memahami keempat aspek ini, manajer keuangan dan investor dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dalam menghadapi dinamika ekonomi global. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.